Penggunaan biomasa sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam menghasilkan energi listrik sudah menjadi kebutuhan. Pemanfaatan material seperti sekam padi, serbuk kayu, maupun limbah kayu industri terbukti efektif menurunkan gas emisi rumah kaca. Salah satu contoh penerapan penggunaan biomasa terdapat di pembangkit listrik tenaga uap PLTU Nagan Raya, Provinsi Aceh. PLTU ini menjadi salah satu pembangkit listrik negara yang sudah mulai mencampurkan biomasa sebesar 3 hingga 10% dari penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama, atau dikenal dengan istilah co-firing. Karena di samping menghasilkan energi terbarukan, penerapan co-firing juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekosistem biomasa yang berkelanjutan. Rini Andriati adalah seorang ibu rumah tangga di Desa Ranto Panjang Timur, Kecamatan Merobe, Kabupaten Aceh Barat, menggantungkan hidupnya dengan cara mengumpulkan sekam. Kegiatan ini sudah digelutinya sejak 2 tahun terakhir. Sehari-hari saya sebelum berangkat ambil sekam, saya di rumah nyuci dulu, nyapu, bereskan anak mau sekolah, antar anak sekolah. Pulang dari rumah sekolah saya baru bereskan tempat bekal saya, baru pergi tempat ambil sekam. Setiap hari Rini menempuh jarak sejauh 8 km menuju kilang padi yang ada di Desa Pasitengoh, Kabupaten Aceh Barat. Ia mengumpulkan sekam yang dihasilkan dari penggilingan padi ke dalam karung berukuran 30 kg. Dari setiap karung sekam, Rini mendapatkan sebesar Rp3.000. Bantu-bantu suami biar dapat rezeki, untuk bantu-bantu anak juga. Untuk sekolah, biar anak rajin sekolah lah. Kadang-kadang ada 100, kadang 70, 80, itulah. Rini menjual limbah sekam ke perusahaan yang memasok material tersebut ke PLTU Nagan Raya. Yang kita masukkan ke PLTU adalah biomasa, yaitu terdiri dari yang PT Kurma masukkan ya, terdiri dari sekam padi, saudas atau serbuk gergaji, wood chip itulah cacahan kayu. Selanjutnya ada cangkang kopi, kulit ari dari buah kopi yang kita pasok dari Takengon ke PLTU Nagara. Pada 2024, perusahaan mulai memasok dalam skala besar, yaitu mencapai 1.500 ton per bulan. Tingginya permintaan kebutuhan biomasa itu turut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk giat mengumpulkan limbah. Tidak ada lagi limbah-limbah yang terbuang, tidak ada lagi kayu-kayu yang terbuang. Semua bisa kita olah menjadi energi. Gitu. Assalamualaikum. Salam. Saifuddin adalah salah seorang warga yang mencermati skema pemanfaatan limbah kayu sebagai pemanfaatan potensi bisnis menjanjikan. Saifuddin mengumpulkan bahan baku dari limbah kayu percetakan lahan sawah rakyat yang ada di wilayahnya. Nah, jadi pemanfaatan limbah daripada terbuang itu, jadi masyarakat tanpa membeli, tanpa mengapakan sendiri langsung untuk membawa kemari, mempermudah. Selanjutnya, limbah kayu dipasok ke fasilitas pengolahan serpihan kayu yang menyuplai bahan baku co-firing biomasa ke PLTU Nagan Raya. Saifuddin juga mempekerjakan sebanyak 20 warga setempat untuk mencari limbah kayu. Mereka yang dipekerjakan umumnya berprofesi sebagai petani.
Dari setiap limbah kayu yang ia kirimkan ke perusahaan, Saifuddin mendapatkan uang sebesar 200 hingga 300 ribu per ton. Jelasnya masyarakat bisa bekerja dan mereka sangat senang dengan hadirnya kita dan program ini. Harapan kita kontrak paling tidaknya kan 20 sampai 15 tahun ke depan ini harus continue. Jangan hari ini, besok, lusa, sebulan, 2 bulan udah habis, jadi mau dibawa kemana nanti kan? Dari yang sekam padi, yang selama ini jadi limbah, sekarang masyarakat memasukin ke goni, naikkan ke truk, langsung dibawa ke PLTU. Begitu juga dengan sodas, yang dari sodas itu juga kan selama ini sodas itu jadi limbah. Sekarang kita manfaatin, jadi mereka kan berpikir bang, ada lembu berapa ekor. Mungkin kalau abang lewat-lewat ini pagar-pagar ini udah tanam gamal bang semua. Karena saya kasih mindset bahwa ini bisa digunakan. Daunnya untuk orang bapak-bapak, dantingnya kami. Karena itu nggak merusak alam bang, nggak dipotong dari bawah. Kita potong 1 meter, masih sisa, dia tumbuh lagi bang. Makin lama akarnya makin kuat. Skema pengelolaan limbah menjadi bahan bakar energi alternatif memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari mencacah dan mengumpulkan limbah kayu, para ibu rumah tangga kombatan GAM atau Inong Bale, serta masyarakat umum di Aceh dapat beroleh berkah. Di balik aliran listrik yang stabil dan bersih dari PLTU Bengkayang, Kalimantan Barat, tersimpan kisah tentang tangan-tangan kecil yang bekerja dalam hening. Selawati adalah seorang ibu rumah tangga yang kini menggantungkan hidup dari limbah serbuk kayu. Bersihkan lahan tuh biar tidak kebakaran. Kalau kan kebakaran takut terjadi kalau dibuang apinya. Kalau ini kan dah bersih juga, kalau diambil kan bersih. Dari terbit hingga terbenamnya matahari, Selawati dan masyarakat di desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah beraktivitas mengisi karung dengan limbah serbuk gergaji. Dalam sehari, sosok-sosok tangguh ini bisa mengumpulkan hingga 40 karung dengan kisaran harga Rp4.000 setiap satu karung. Di tengah keterbatasan, program biomasa menjelma menjadi harapan. Tidak hanya bagi Sela, tapi juga bagi puluhan kepala rumah tangga di desa tersebut. Kadang dapat 10 karung, kalau dua laki bini itu kan kadang 40 karung, kalau berdua. Kalau sendiri kadang 15, kadang 10. Sementara itu di sudut lain Kalimantan Barat, tepatnya di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, seorang kepala rumah tangga bernama Kusnadi juga turut merasakan dampak nyata program co-firing. Ayah dari 4 anak ini bekerja di fasilitas produksi biomasa milik CV Rejeki Insan Lestari, mitra PLN yang menyuplai wood chip ke PLTU Bengkayang. Dulunya ya saya juga kaget, kok ada kayu yang seperti ini gitu kan, awal-awalnya. Apa benar nih, kok limbah bisa dijadikan, masih bisa jadikan uang gitu kan. Ya tertarik juga ujung-ujungnya. Setiap hari bersama rekan kerjanya, Kusnadi bertanggung jawab untuk memotong kayu menggunakan mesin yang tersedia. Tugas mereka bukan hanya sekedar sebagai pencacah, namun lebih dari itu mereka adalah pejuang dan penggerak roda ekonomi keluarga. Dari sisi ekonomi ya, puji Tuhan sangat membantu. Ya kan, dengan adanya kerja ini, jadi semenjak saya keluar dari perusahaan sawit, ya sekarang sudah tidak kesana kemari lagi cari pekerjaan. Puji Tuhan sekarang udah dikatakan tetaplah penghasilan kita, ya asal kita mau bekerja, ya pasti dapat hasil.
Dari pekerjaannya itu, Kusnadi dan para pekerja mendapatkan upah rata-rata sebesar Rp75.000 hingga Rp120.000 per hari. Dalam satu hari, perusahaan mampu memasok antara 20 hingga 25 ton biomasa ke PLTU Bengkayang. Saat ini, perusahaan menyuplai biomasa wood-chip untuk kebutuhan PLTU hingga 390 ton dan 790 ton sawdust per bulan. Dengan memasok limbah sawdust secara konsisten, perusahaan turut mendukung keberhasilan program co-firing yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang dulunya memang limbah sawdust ini nggak dipergunakan sebagai mata pencarian karena terbengkalai dengan nggak ada manfaatnya apa-apa bagi masyarakat. Saat ini sih alhamdulillahnya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sih sebenarnya. Kedepannya semoga bisa menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar yang berdampak pada. Sementara itu, PLN Energi Primer Indonesia mencatat kebutuhan biomasa untuk mendukung program energi terbarukan di pembangkit listrik tenaga uap Bengkayang masih terbuka lebar. Terhitung hingga April 2025, tercatat sebanyak 4.300 ton biomasa telah dikirimkan ke PLTU Bengkayang melalui mitra PLN. Limbah kayu yang sebelumnya tidak memiliki nilai, kini justru menjadi sumber energi alternatif yang dimanfaatkan dengan komposisi hingga maksimal 10% dari total bahan bakar harian. Selain mendukung transisi energi, program co-firing biomasa juga membawa dampak pada peningkatan ekonomi lokal. Masyarakat beroleh berkah, sementara di sisi lain kualitas lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan. Sebagai langkah mendukung net zero emission tahun 2060, tempat pembuangan akhir TPA Regional Kebun Kongkok Kabupaten Lombok Barat mengelola sampah dari wilayah setempat dan kota Mataram di tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Sampah ini dipilah untuk diproduksi menjadi Solid Recovered Fuel (SRF) dan Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif. Sebanyak 118 orang warga sekitar mendapatkan penghasilan sebagai pekerja pemilah sampah dan pengoperasian mesin produksi biomasa. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD-TPA Kebun Kongkok Mulyadi Gunawan mengatakan, hadirnya TPST ini bukan semata untuk biomasa yang bernilai investasi, tetapi juga strategi daerah untuk memangkas gunungan sampah yang potensinya mencapai 380 ton per hari. Aktivitas produksi yang masif ini juga dinilai mampu mengintervensi kemiskinan. Untuk tenaga harian, itu kita berikan upah ke mereka itu 100.000 per hari. Bayangkan berapa orang yang bisa menafkahi keluarganya dari fasilitas ini, dari kegiatan produksi bahan bakar BPJP ini. Ya alhamdulillah, kan pada saat ini pekerjaan susah. Ya, salah satu sumber penghasilan mereka ya dari kegiatan ini. Kami memastikan biomasa ini kondisi dan kualitasnya semakin baik. Sehingga kami datangi dan ternyata memang mereka rata-rata sebelumnya ada yang memang tidak punya pekerjaan. Kemudian dibina oleh para pemasok yang sudah lama, mereka mulai belajar dan akhirnya sekarang bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang punya aktivitas pekerjaan yaitu menyediakan biogas. Menurut Yuni Setia, harga biomasa hasil produksi masyarakat dibeli sesuai standar harga yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Adapun rata-rata konsumsi pembangkit listrik di sini mencapai 150 ton per hari. Angka ini terus meningkat setiap tahun, meliputi target penggunaan biomasa tahun 2025 mencapai 35.200 ton dengan energi hijau yang dihasilkan sebesar 28.847 megawatt per jam. Pengelolaan energi hijau melalui co-firing biomasa pada PLTU juga diterapkan di PLTU Tarahan dan PLTU Sebalang, Lampung. Wilayah ini telah membangun ekosistem co-firing biomasa yang cukup terencana
lewat penyediaan bahan baku co-firing berupa wood chips. Rantai pasok di sini bertumpu pada pembentukan ekonomi kerakyatan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan berbagai proses produksi dari hulu hingga hilir. Di kawasan Desa Gunung Rejo, Y5, Kabupaten Pesawaran, Lampung inilah dilakukan persemaian dan pembibitan tanaman akasia sebagai bahan dasar biomasa. Kami itu memanfaatkan lahan yang memang kurang produktif atau yang tidak produktif, tapi memang kami nggak monokultur. Kadang-kadang di situ sudah tertanam, ada pohon jati, ada pohon yang lain, tapi pohon yang memang kita benih di sini ditanam itu ya kapasitasnya nggak sama gitu. Artinya kalau monokultur nih 1.500 pohon per hektar. Kalau namanya ini tumpang sari lah istilahnya. Ada yang cuma 500 pohon gitu. Tapi memang kami targetkan yang lahan-lahan kurang produktif. Proses penanaman dilakukan dengan sistem kemitraan. Masyarakat yang memiliki lahan tidak produktif ataupun lahan kritis akan diberikan bibit secara cuma-cuma dan dibantu dalam proses tanam dan perawatan hingga tanaman akasia siap dipanen pada usia 3 hingga 4 tahun. Melalui fasilitas persemaian benih berupa bedeng semai sepanjang 30 meter yang berkapasitas 4 kg benih dalam satu bedeng benih, Wahyudi mempekerjakan masyarakat desa untuk proses persemaian dan pembibitan. Ya kita membantu sih, kalau membantu ya, kalau yang ibu-ibu nganggur, yang memang nggak ada kerjaan, karena di sini kan di kampung Mbak, nggak seperti di kota mungkin lapangan pekerjaan banyak. Kalau di sini kan memang kurang lahan pekerjaan gitu. Jadi yang tergabung di pembibitan ini ya memang orang-orang yang butuh pekerjaan. Tursiah adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Gunung Rejo yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan akasia. Selama setahun terakhir, Tursiah giat bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore dengan penghasilan 80.000 per hari. Ya mulai dari semaian, kalau bapak-bapak penyemaian, kalau ibu-ibu itu mulai dari ngolibet, penanaman, terus siap nanam kita itu siap ngemasnya Mas. Kalau siap nanam itu kan bibit dibawa keluar, jadinya kita ngemas para ibu-ibu itu. Tursiah bersama ibu-ibu pekerja lainnya menikmati rutinitas tersebut. Selama bekerja di pembibitan, ia pun mempunyai banyak teman yang sudah seperti keluarga. Ya seneng pokoknya campur, ya daripada di rumah nganggur gitu kan Mas. Bisa sambil membantu keluarga, ekonomi keluarga. Di sini juga bisa sambil ngobrol sama teman-teman, curhat sambil kerja, kayak gitu Mas. Kepala Desa Gunung Rejo, Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran, Muhammad Yusuf menyambut baik kegiatan pengolahan akasia sebagai bahan baku biomasa karena menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus menjadikan lahan kritis yang kurang produktif menjadi kembali hijau. Lahan-lahan kritis ini bisa hijau kembali, kemudian nanti air ya, bisa ada kembali sumbernya, dan selain itu banyak sekali manfaat selain perekonomian yang tentunya bisa meningkat. Limbah kayu yang sebelumnya tidak mempunyai harga jual atau sering digunakan sebagai kayu bakar, kini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan wood chip untuk membantu pendapatan masyarakat. Sebelumnya kan bahan baku kayak gini hanya dipakai untuk kayu bakar atau dibuang begitu saja oleh masyarakat. Nah, semenjak adanya co-firing ini, jadi kita pakai untuk kita kumpulkan dan dibeli dari masyarakat, lalu kita olah menjadi wood chip dengan mesin pencacah dan kita suplai ke PLTU yang ada di Lampung ini. Siang itu, sang mentari bersinar terang. Di balik cuaca cerah di hari itu, ada sosok Olaf Akwan, salah satu pengumpul kayu di Kampung Skousae, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua.
Olaf mengumpulkan batang-batang kayu yang hanyut dari aliran Kali Tami, kemudian masuk ke perairan Muara Tami. Menurut Olaf, pekerjaan mengumpulkan kayu adalah hal mudah karena hanya perlu memilih kayu terbaik yang nantinya akan menjadi bahan baku co-firing biomasa. Bahan tersebut kemudian dikirimkan ke fasilitas produksi listrik tenaga uap, PLTU Holtecam. Dari hasil penjualan batang-batang kayu tersebut, Olaf dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit. Sudah 3 bulan, ini pekerjaan kami sehari-hari kumpul kayu di pantai. Pekerjaan ini kerjanya paling gampang sudah, gampang dapat uangnya di pekerjaan ini, pekerjaan angkat kayu ini. Kalau angkut, satu hari kita bisa dapat 3 ret itu dapat 1.500.000 satu hari, itu 1.500.000. Pokoknya kalau kayu nih kita dapat hasil yang bagus dari kayu. Kita yang kerja di pantai ini semua sudah beli motor dari uang hasil kayu ini. Dari hasil kayu ini kan kita bisa kasih sekolah anak biar hidupnya lebih baik daripada kita lagi. Tak cuma Olaf, aktivitas ini pun mendatangkan keuntungan untuk warga di sekitar lokasi pengumpulan kayu. Adalah Muhammad Mada Malo yang akrab disapa Mada. Pria ini telah menghabiskan selama 23 tahun hidupnya sebagai pengepul kayu. Awalnya itu saya bukan pengepul sih, saya hanya supir rental. Tapi sering saya lihat ada yang masukkan kayu ke PLTU, akhirnya saya juga ingin tahu hasilnya dari penjualan kayu itu seperti apa. Saya cari tahu, akhirnya bisa saya masuk juga jadi pengepul. Rasa ingin tahu yang besar membawa rezeki bagi pria berusia 50 tahun ini. Ia pun gigih menekuni profesi sebagai supir truk pengangkut kayu ke fasilitas produksi PLTU Holtecam. Kita langsung mengarah ke pantai untuk mengepul kayu di pantai. Jadi tinggal kita cari yang punya lokasi, kita panggil, kita tanya dulu apa dia mau kumpul kayu di pantai. Nah, ternyata dia mau. Akhirnya kita ambil terus di pantai. Kalau kita jumlahnya semua ada sekitar 15 mobil. Satu hari kalau semua berjalan bisa masuk. Kalau 15 kali 3 ya lumayan hasilnya itu. Secara umum, hasil limbah kayu yang sudah dikumpulkan masyarakat diolah menggunakan mesin penghancur kayu khusus. Limbah yang menjadi serpihan kayu atau wood chip itu lalu dicampurkan dengan batu bara untuk diolah menjadi sumber energi yang menerangi kota Jayapura. Kami sudah 3 kali ganti mesin, 3 kali ganti mesin dan ini mesin yang ketiga kali. Tapi untuk secara pengolahannya untuk saat ini kita masih di 1 mesin dan rencana kami akan meningkatkan minimal sampai 3 mesin untuk mesin produksinya. Karena kami mengikuti ritme dari segi kebutuhan unit sendiri, unit PLTU sendiri, sehingga kapasitas produksi itu mengikuti ritme daripada kebutuhan unit. Upaya kami dari PT Surya Muda Laksana dalam hal ini sangat-sangat berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan daripada kuantitas dan kualitas yang PLTU minta. Nah, sehingga yaitu salah satu bentuk nyata daripada kami sangat effort terkait pengadaan mesin mungkin ya. Melalui penerapan metode co-firing biomasa, PLTU Holtecam telah menjadi bagian dari solusi energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan inklusif di tanah Papua. Co-firing biomasa memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat dari 2 sisi. Dari sisi lingkungan, penggunaan biomasa sangat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca karena merupakan sumber energi yang lebih netral. Hal ini sejalan dengan program transisi energi dan net zero emission tahun 2060. Kemudian dari sisi sosial, implementasi co-firing membuka peluang ekonomi baru di tanah Papua, khususnya bagi masyarakat sekitar PLTU Holtecam. Saat ini PLTU Holtecam telah melakukan uji coba co-firing dengan bahan biomasa wood chip dengan persentase sebesar 15-20%.
Dalam jangka menengah, kami menargetkan bisa mencapai 35% bauran biomasa sesuai dengan arahan dari PLN Pusat dan PLN EPI. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur merupakan salah satu daerah penghasil kayu, utamanya kayu jenis sengon sebagai bahan dasar pembuatan triplek. Di wilayah ini, limbah kayu berupa serbuk gergaji kayu dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau co-firing biomasa di pembangkit listrik tenaga uap PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo. Pemanfaatan serbuk gergaji kayu turut meningkatkan kesejahteraan warga sekitar yang biasanya bekerja secara serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Dua di antaranya adalah Samsul Huda dan Ferry Hidayatullah. Yang dulu agak kecil penghasilan, Mas. Kalau sekarang lebih meningkat dari yang dulu. Dulunya saya kerja jual keliling sayur. Terus sekarang ada gergaji kayu, saya masuk ke sini, Pak. Untuk pendapatan saya sehari-hari lah lebih cukup dari yang dulu. Harapannya ke depannya pengen membahagiakan keluarga sama anak-anak di rumah. Sebelumnya saya pernah kerja jadi jadi kuli proyek, juga buat batako. Terus setelah adanya pabrik ini, saya masuk pabrik ini terus kerja jadi tukang angkut chipper. Akhirnya alhamdulillah kecukupan saya sehari-hari bisa mencukupi keluarga. Dan semoga kedepannya pabrik UD Jatimas ini tetap jaya. Tidak hanya dirasakan para pekerja pabrik pengolahan kayu dan penyuplai serbuk gergaji kayu. Adanya co-firing biomasa juga dirasakan oleh Syakur yang memiliki warung kopi dan makanan di sekitar pabrik pengolahan kayu. Selain menjadi tempat istirahat dan makan para pekerja, warung kopi dan makanan milik Syakur juga menjadi tempat istirahat para supir truk pengangkut serbuk gergaji kayu. Para supir truk menyempatkan waktu untuk mengisi perut sembari menunggu penuh muatan serbuk gergaji kayu. Banyaknya para pekerja dan supir truk yang berbelanja di warung membuat ekonomi keluarga Syakur terdongkrak. Ya, alhamdulillah lah dari orang-orang gudang. Kalau dari luar nggak ada. Karena kan di dalam nih, bukan di jalan raya itu. Pulang dari pasar ke gudang saya bersih-bersih itu. Nah, sambil nyari apa sampah-sampah yang masih bisa bikin layak gitu, saya diopeni itu buat serbuk gitu. Kadang ya 300, 500 kadang. Selain di Kabupaten Lumajang, pasokan bahan baku co-firing biomasa juga datang dari penampungan limbah kayu di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Hadirnya tempat penampungan serbuk gergaji kayu ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga Situbondo maupun Probolinggo karena letaknya berada di perbatasan kedua kabupaten tersebut. Salah satunya Hendra Wijaya, pemuda 24 tahun asal desa Kotanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Hendra bekerja sebagai operator alat berat. Bedanya ya bisa mencukupi lah Pak, keuangan keluarga gitu, bisa nyekolahin adik, ya bisa bantu-bantu lah Pak. Harapannya ya jangan berhenti lah Pak, intinya ini tetap terus kerja gitu, dan lebih maju gitu Pak. Sebagai pemasok bahan kayu biomasa di wilayah ini, PT Raja Muda Gemilang telah memperkerjakan sebanyak 646 orang dari tenaga kerja internal, eksternal, operator ekskavator, hingga sopir truk. Kami menggandeng komunitas untuk menanam sehingga bisa memberdayakan masyarakat, mengamankan pasokan, dan jauh dari isu deforestasi. Sejauh ini, kami memanfaatkan limbah dari industri perkayuan di Tapal Kuda, namun
dengan meningkatnya kebutuhan biomasa, bukan tidak mungkin permintaan akan lebih tinggi dari suplai yang ada. Kelancaran pasokan biomasa di kawasan ini tak lepas dari pendampingan dan pembinaan dari PLN Energi Primer Indonesia. Pendampingan dan pembinaan terhadap para mitra pemasok dan masyarakat ini diperlukan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas biomasa, termasuk menjaga keberlanjutan dan legalitas sumber biomasa. Di balik aliran listrik yang stabil dan bersih dari PLTU Nitanasa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tersimpan kisah tangan-tangan kecil yang bekerja sepenuh hati. Mereka adalah warga yang setiap hari mengumpulkan kayu gamal yang biasanya dipakai sebagai pagar kebun, pakan kambing, atau penopang tanaman seperti lada. Kini, kayu-kayu tersebut memberi harapan baru bagi warga. Dari sekedar pagar kebun, kayu gamal hasil panen warga ini dikirimkan ke unit pengolahan perusahaan untuk diubah menjadi cacahan serbuk. Ya, alhamdulillah sebenarnya kami sebagai petani sangat terbantu dengan adanya program penggilingan penggilingan gamal ini. Tadinya kan kami cuma pakai hanya untuk memagar, ya. Tapi setelah kami tahu bahwa ini kedepannya ada harga, jadi mau tidak mau kami juga sebagai petani memelihara dan menjualnya sebagian. Banyak menanam gamal tapi tidak ada penggunaannya. Sekalinya adanya ini PT SKM, ya alhamdulillah sudah dapat digunakan dan untuk membuka lapangan kerja khususnya masyarakat Batu Lembah. Para pekerja di unit ini kebanyakan adalah petani. Pendapatan dari bertani saja seringkali tak cukup. Kini, lewat pekerjaan mengolah kayu, mereka memperoleh pendapatan tambahan. Setiap hari, perusahaan menyuplai biomasa wood chips ke PLTU secara konsisten. Upaya ini untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dalam 1 bulan itu kita sudah bisa punya penghasilan. Kita nggak perlu lagi mikir misalnya harus besok mau kemana, kerja di mana, seperti itu. Kalau dengan ini kan kita fokus di tempat kerja ini, sehingga penghasilan itu tetap dalam 1 bulan, seperti itu. Setelah dicampur merata, biomasa dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Kemudian, nyala api memanaskan air di boiler, menghasilkan uap dan menggerakkan turbin pembangkit listrik. Listrik inilah yang mengaliri wilayah Kabupaten Konawe hingga sebagian kota Kendari. Dengan proporsi maksimal hingga 10% dari total bahan bakar harian, campuran ini turut mendorong efisiensi pembangkit. Selain gamal, kami juga menggunakan cangkang sawit, ya. Dan dengan komposisi sementara ini 97% itu dari kayu gamal dan 3%-nya dari cangkang sawit. Jadi tahun kemarin kita di tahun 2024 kita sudah mengkonsumsi sekitar 10.600 metrik ton biomasa yang itu kita gunakan sebagai campuran bahan bakar di PLTU, yaitu sekitar 10-12%. Limbah kayu yang dulu dianggap tak bernilai kini berubah menjadi sumber energi alternatif. Lebih dari sekedar mendukung transisi energi nasional, program co-firing biomasa juga menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.